Saudara, satu hari ada seorang gadis rakyat jelata mengikuti seleksi demi seleksi karena dia mendaftar menjadi seorang permaisuri. Melewati ujian demi ujian, melewati wawancara demi wawancara, interview demi interview. Lalu ternyata dia lulus jadi permaisuri. Harus ditinggalkan rumah sebagai rakyat jelata, pindah ke istana. Semuanya berubah. Bicaranya juga berubah. Cara berpakaian dulu barangkali pakai hot pants, naik sepeda gunung. Sekarang udah boleh, harus pakai long dress, betul? Bicaranya beda, cara makannya dulu mungkin makannya pakai tangan mulut begini. Sekarang udah boleh, harus pakai sendok, garpu, pisau, makan stick dan lain sebagainya. Berpakaiannya berubah, bicaranya berubah, semua gaya hidupnya berubah. Nah, saya mau katakan, kita dulu adalah orang-orang dalam kerajaan kegelapan. Oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Yang setuju bilang amin. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus, amin. Semua harus berubah. Dari segala gaya hidup kerajaan gelap kepada gaya hidup kerajaan terang. Mari kita buka Alkitab, kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai pada ayat yang ke-16. Bagaimana cara membaca kalau silo ya? Oh, ini aja ya. Ini lampu silau jadi itu tulisan tak kelihatan. Apa lampu kasih mati enggak boleh ya? Nanti enggak bisa terang gitu ya. Oke, saya baca di sini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lanjut. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, baca bersama saya 2, 3. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bilang amin lebih seru. Iya, hidup kudus. Dipisahkan dari keduniawian walau kita ada di dunia. Tapi dipisahkan dari segala keduniawian dan kita dikhususkan bagi Allah saja. Bukan berarti semua pergi sekolah teologi dan jadi pendeta dan jadi gembala dan seterusnya. Tapi memang hidup kita dipisahkan dari keduniawian dan kita dikhususkan hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari mana memulainya. Alkitab mencatat kepada kita dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Coba semua bilang berubahlah. Nah, ini kata yang penting. Dari melek mata, bangun pagi sampai tidur lagi harus ada ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budi. Nah, saudara, budi itu jiwa. Coba bilang budi itu jiwa. Ya, jiwa itu perhatikan saya bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Semua tiru saya ya, pakai gerakan kayak anak kecil supaya masuk surga. Ya, jiwa itu pikiran, yang bawa telunjuk, yang masih ketinggalan pulang ambil dulu. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Semua, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Oke, yang mendominir jiwa itu adalah pikiran. Jadi hidup di dalam kekudusan Tuhan harus dimulai dari pembaruan di dalam pikiran. Kalau saya bilang pikiran, semua begini. Oke, setuju? Ya. Langkah-langkah pembaruan pikiran harus terjadi karena Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-5 menuliskan seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kita hidup dengan semua perkataan perbuatan kita ini itu dimulai dari keputusan dalam pikiran. Kita hidup ini cocok dengan warna pikiran kita. Sebab itu berubahlah oleh pembaruan budi. Dan budi itu yang mendominir adalah pikiran. Maka setiap saat kita harus mengalami yang namanya pembaruan yang dimulai dari dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita mau belajar langkah-langkah pembaruan pikiran. Yang mau belajar bilang amin. Ya, kalau yang tidak mau ya tidur saja. Ya, langkah-langkah pembaruan pikiran. 1, di dalam
Efesus 4 ayat 17 dituliskan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan. Tidak boleh hidup pikiran sia-sia. Pikiran sia-sia itu pikiran apa? Pikiran sia-sia itu pikiran yang sama sekali tidak bermanfaat untuk bertumbuh iman kerohanian kita di dalam Kristus. Pikiran sia-sia itu pikiran yang negatif. Pikiran sia-sia pikiran yang tak cocok dengan firman. Pikiran sia-sia pikiran yang berlawanan dengan firman. Pikiran sia-sia pikiran yang negatif. Pikiran sia-sia itu juga pikiran-pikiran yang kotor, yang najis dan seterusnya. Itu harus dibuang dari dalam pikiran kita. Langkah pertama, buang yang sia-sia. Kau tidak tiru saya. Buang yang sia-sia. Oke, kalau buang itu ke samping, jangan ke depan, nanti kesandung lagi. Oke, buang yang sia-sia. Yang kedua, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Dituliskan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaan saya, iblis ada apa enggak ya? Oh ada, ngerti ya saudara, iblis ada. Tapi jangan beri kesempatan. Kalau kita buka dia masuk dan merasuki kehidupan kita. Kita harus tutup terhadap iblis. Yang pertama kita buang yang sia-sia. Yang kedua kita tutup terhadap iblis. Nah saudara, kita tutupnya kadang kurang rapat ya, tutupnya begini. Nah makanya jatuh-jatuh lagi ya toh, harus tutupnya rapat ya. Ini pikiran ini saudara, pintu gerbangnya. Semua masuk di sini. Yang baik mau masuk, yang buruk mau masuk. Yang benar mau masuk, yang salah mau masuk. Yang kudus mau masuk, yang najis yang mau masuk. Pokoknya semua lewat ini. Sebab itu kita harus mendisiplinkan pikiran kita, yaitu buang yang sia-sia. Kemudian kita tutup ini, pintu gerbangnya ini. Tutup terhadap iblis. Iblis tidak boleh masuk sama sekali. Kalau kita kasih kesempatan, dia kasih masuk kaki satunya, dia akan desak-desak kita. Dan dia masuk dan dia akan menguasai kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup rapat-rapat ini terhadap iblis. Buang yang sia-sia. Tutup terhadap iblis. Semua hafal dulu ya. Nanti di akhir khotbah ini kita bikin sama-sama. Kalau yang salah kena denda cetil. Buang yang sia-sia. Dilatih dulu. Ya, tutup terhadap iblis. Ya, buang yang sia-sia. Tutup terhadap iblis. Dulu saya masuk gereja. Yang pakai tepuk, pakai lambai, pakai lompat begini. Saya malu. Saya diam saja, saya berdiri kaku begini. Lama-lama saya merasa bahwa malu itu keponakannya sombong. Orang sombong ditentang Tuhan. Orang rendah hati dibelas kasih anak Allah. Maka saya mau saja buang yang sia-sia. Tutup terhadap iblis. Sekarang yang ketiga. Filipi 4 ayat 8 dituliskan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara pulang nanti ambil secari kertas kecil, tulis ayat ini. Semua yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, tulis, tempel di cermin. Tiap hari bercermin ya. Laki-laki perempuan semua dan bercermin, baca itu. Pikiran kita harus tertuju yang ini saja. Yang lain buang. Yang sia-sia sudah buang. Tutup terhadap iblis. Arahkan pikiran kepada Tuhan saja. Bilang amin. Kalau arahkan Tuhan lurus-lurus, jangan miring-miring begini, lurus-lurus saja. Buang yang sia-sia. Tutup terhadap iblis. Tujukan pada Allah saja. Langkah yang berikut, Kolose pasal 3 pada ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 pada ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Siapa ciptaan baru di sini? Coba lambe-lambe, kuat-kuat. Amin. Kita ciptaan baru, amin. Jangan puas. Jangan merasa sudah oke, aku sudah melayani sudah puluhan tahun, aku sudah berkhotbah ribuan kali, aku sudah pokoknya melakukan seluruh kegiatan aktivitas rohani, kegiatan-kegiatan gerejawi. Itu belum menentukan, kita harus terus menerus selama hayat di kandung badan, selama masih ada napas hidup, kita masih harus terus menerus diperbaharui dan terus menerus diperbaharui. Ketika ina ilahi, stop.
Tidak ada kesempatan lagi. Selama hayat di kandung badan, perhatikan saya. Jangan anggap sudah lebih baik dari yang lain. Sudah lebih kudus dari yang lain. Sudah lebih rohani dari yang lain. Sudah lebih suci dari yang lain. Sudah lebih hebat dari yang lain. Tidak, saudara. Selama hayat di kandung badan, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita bertumbuh di dalam Tuhan lewat langkah-langkah yang kita ambil. Yaitu pembaruan di dalam pikiran kita. Saya ulang, buang yang sia-sia. Tutup terhadap iblis. Tujukan pada Allah saja, lalu lakukan itu berulang-ulang. Masih terus menerus dilakukan, pembaruan-pembaruan terjadi lewat pikiran kita. Nah, itu yang pertama, suci dalam pemikiran. Lewat langkah-langkah pembaruan yang kita ajar bersama-sama. Yang kedua, kudus dalam perkataan. Sekarang kita mau belajar matematika. Coba masing-masing berhitung ya. Di wajah kita ini ada berapa lubang kah? Cepat-cepat. Siapa duluan? Ada berapa lubang? 7. Siapa yang setuju ada 7? Setuju ada 7. Ada yang bilang 6? Yang setuju coba lambai-lambai. Yang setuju. 7? Oke. 2 lubang mata ini. 2 lubang kuping ini. 2 lubang hidung ini. Lalu? Kok cuma 1? 1 aja udah repot. Dengan sepotong daging yang namanya lidah itu. Nanti pulang ambil sentimeter, melet, dicermin lalu ukur. Paling 7 senti. Tapi dia bisa memproduksi itu perkataan-perkataan, kata-kata, kalimat-kalimat sepanjang berpuluh-puluh kilometer. Dan kalau kita duduk dan mulai mengevaluasi omong apa saja sepanjang hari. Ada banyak perkataan-perkataan yang barangkali tidak mempermuliakan Tuhan. Hati-hati saudara, kita bilang hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya dia makan buahnya. Hari ini kita mau belajar seperti pemazmur Daud. Dia bilang, ya Tuhan awasilah mulutku. Berjagalah di pintu bibirku. Tuhan suruh jadi satpam di sini saudara. Pakai gembok yang besar. Supaya tidak gampang nyeplak gini saudara. Hari ini kita mau berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Ucapan sia-sia kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari mulai hari ini kita mulai mewaspadai ucapan-ucapan kita. Supaya ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan lidah seorang murid. Ketika kita bicara orang sakit jadi sembuh. Orang lemah jadi kuat. Orang jatuh diangkat. Orang terbelenggu dilepaskan. Orang putus asa mendapat pengharapannya. Setuju bilang amin. Bukan ucapan-ucapan yang membunuh saudara. Di tempat kami itu kalau lewat perjalanan. Melewati sebuah rumah makan yang sangat laris. Sebuah warung atau depot sangat laris. Satu ketika tersiar kabar, jangan makan di situ. Dulu mau travel, mau apa aja, itu berhenti di situ dan orang-orang makan. Jangan makan di situ. Aku sudah makan di situ. Lalu pergi toilet, ternyata pemiliknya kusta. Saudara, tangannya buntung-buntung. Saudara, ini tersiar, travel tidak mau berhenti di situ. Orang tidak mau makan di situ. Saudara lihat. Ucapan yang membunuh nafkah orang. Kita mungkin tidak membunuh dengan senjata tajam. Kita tidak membunuh dengan pistol. Kita tidak membunuh dengan senjata-senjata yang lain. Tapi kadang ucapan-ucapan kita membunuh orang lain. Mari hari ini kita belajar. Stop dusta, stop fitnah, stop gosip, stop ucap yang sia-sia. Stop untuk bicara-bicara yang belum. Kata orang. Saya beritahu, Socrates. Ahli filsafat Yunani. Satu hari ada orang bilang begini. Sok. Si A membicarakan kamu. Socrates bilang apa? Stop. Lewati dulu 3 saringan. Ini bagus sekali. 3 saringan. Yang pertama. Apakah benar si A itu bicara tentang aku? Benar. Aku dengar sendiri. Tidak ngarang. Memang si A bicara. Socrates bilang. Saringan yang kedua. Apakah yang dibicarakan itu sesuatu yang baik? Nah, gosip itu seringkali yang miring-miring ya saudara ya. Yang belum tahu kebenarannya sudah diomong katanya. Mari hari ini kita bertobat saudara ya. Bicara hal-hal yang kita tahu persis kebenarannya. Bahkan yang cocok dengan firman Tuhan saja supaya jadi berkat. Lalu orang itu mulai mikir. Ya memang agak kurang baik. Yang ketiga. Socrates bilang, apakah itu bermanfaat untuk disampaikan kepadaku? Yang pertama, apakah benar dia omong? Yang kedua,
apakah itu baik. Yang ketiga, apakah itu bermanfaat untuk disampaikan kepadaku. Mari hari ini kita belajar saudara. Kita berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Kita minta saya doa tiap-tiap pagi kepada Tuhan seperti pemazmur Daud berdoa. Ya Tuhan awasilah mulutku. Berjagalah di pintu bibirku. Karena perempuan itu kan omongnya lebih banyak dari pria. Data membuktikan kalau pria membutuhkan 7.000 kata sehari, perempuan perlu 22.000. Banyak sekali. Kalau belum itu dia cari-cari itu, cari-cari sasaran ya. Cari-cari itu apa peluru-peluru yang untuk dilontarkan. Tapi mari hari ini kita belajar supaya kudus dalam pikiran, kudus juga dalam perkataan-perkataan kita. Supaya sungguh-sungguh kita akan bertanggung jawab semua itu di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat dalam Kolose pasal yang keempat pada ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat pada ayat yang keenam. Hendaklah kata-katamu senantiasa. Senantiasa itu apa saudara? Selalu. Senantiasa itu terus menerus. Penuh kasih, jangan hambar. Saudara, hambar itu udah ada rasa. Kadang suami tanya satu kali jawabnya enak. Ya. Kedua masih lumayan. Tiga tetap jawab tapi sudah hambar. Hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kadang-kadang kita pilih-pilih ya, mengklasifikasi ya. Kalau orang itu lebih kaya, lebih pinter, banyak titel, lebih-lebih semuanya ya kita harus bicaranya lebih sopan. Kalau orang-orang biasa-biasa saja apalagi yang rendah-rendahan, uang juga dapat dari kita lalu kita semena-mena. Hari ini mari kita belajar bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berkata-kata hal-hal yang selaras, seiring, senada, seirama dengan firman Tuhan saja. Yang setuju bilang amin. Lidah seorang murid ketika berbicara orang lain diberkati. Ketika berbicara orang sakit bisa sembuh. Orang lemah jadi kuat. Orang putus asa dapat pengharapan. Bahkan orang jatuh diangkat. Orang terbelenggu dilepaskan. Bilang amin. Saudara, saya lupa memberitahukan kepada saudara. Saya bukan suku Jawa, tapi satu hari ada seorang teman kirim ayat firman Tuhan dalam bahasa Jawa. Saya lupa cerita untuk saudara, mestinya pada yang pertama pikiran. Ternyata Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam bahasa Jawa bagus sekali. Bahasa Jawa bilang begini. Karena saya bukan suku Jawa mungkin aksennya agak kurang bagus, saudara menengah ya. Tidak usah komplain ya. Sing hati-hati, bab opo sing kok pikir. Sing hati-hati, bab opo sing kok pikir. Sebab uripmu kui ditoto dening pikiran. Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa Jawa Ciamik. Sing hati-hati, bab opo sing kok pikir, sebab uripmu kuwi ditoto dening pikiranmu. Itu yang bagian pertama pikiran. Yang kedua ini tentang perkataan. Sekarang yang ketiga. Kita ini kudus dalam pikiran, suci dalam pikiran, dalam perkataan dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita. Saudara, Alkitab memberikan contoh kepada kita sekalian. Simson dan Yusuf. Dua-dua mendapat godaan yang sama. Godaan perempuan. Alkitab menulis dari hari ke hari istri Potifar itu menggoda Yusuf. Alkitab juga tulis Delilah dari hari ke hari merengek-rengek kepada Simson. Tapi saudara lihat. Keputusan yang diambil berbeda. Responnya berbeda. Akibatnya juga berbeda. Alkitab mencatat bahwa Yusuf menolak dengan keras godaan istri Potifar. Dia berkata tidak, dia lari. Tapi jubahnya tertinggal di tangan istri Potifar. Dan itu dibuat bahan fitnahan. Sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Tapi saudara memang ini Yusuf orang yang disertai Tuhan. Jadi budak yang disertai Tuhan. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil dan beruntung. Masuk penjara jadi tawanan. Lebih jelek lagi ya. Dari budak jadi tawanan.
Tapi tawanannya disertai Tuhan juga sehingga kepala penjara menyerahkan semua tanggung jawab kepada Yusuf. Dan walaupun ada dalam penjara, satu ketika raja bermimpi dan tidak bisa seorang pandai, orang-orang Kasdim tidak bisa untuk menerjemahkan makna mimpinya. Dibawalah Yusuf keluar. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. Lalu apa yang terjadi? Dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dinaikkan kepada sebuah kereta. Pakai kalung emas, cincin materai. Semua berseru hormat kepada Yusuf. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Jadi mangku bumi di Mesir, mengatur pangan. Luar biasa. Beda dengan Simson. Tidak dapat menahan hati, kata Alkitab. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat apa yang terjadi. Matanya dicungkil. Dia diikat dengan rantai tembaga. Dimasukkan dalam penjara. Kerjanya menggiling. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar supaya dimulai dari suci dalam pemikiran. Lalu suci di dalam perkataan. Dan suci dan kudus di dalam perbuatan-perbuatan kita. Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Di dalam Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hari ini mari kita betul-betul mewaspadai kehidupan kita di akhir zaman ini. Supaya kelak kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Alkitab ayat yang pertama kita baca, kuduslah kamu. Karena aku kudus adanya. Mari kita memisahkan kehidupan kita dari segala keduniawian. Dan kita hanya dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan saja. Dimulai dari pengudusan pemikiran. Dimulai dari pengudusan dalam ucapan-ucapan perkataan-perkataan kita. Dan juga perbuatan-perbuatan kita. Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa ada akibat yang luar biasa di dalam pengudusan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi. Dia juga mengadakan pengudusan dalam bait Allah. Yang setuju bilang amin. Diusir itu orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Lalu dicungkir balikan meja penukar uang. Alkitab mencatat kepada kita. Apa yang terjadi sesudah pengudusan itu saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-21 pada ayat yang ke-14 dituliskan seperti ini. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Saudara lihat. Semua pengudusan terjadi dalam bait Allah. Lalu kuasa Tuhan dinyatakan. Berapa banyak kita juga kepingin mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Mari kita juga belajar saudara untuk mulai melakukan langkah-langkah ini saudara. Supaya kita juga mengalami kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang merindukan mujizat. Sembuh dari sakitnya. Ekonomi mengalami perbaikan. Dan keutuhan dalam rumah tangga, keharmonisan dan seterusnya. Mengalami kuasa Tuhan. Itu harus dimulai dari pengudusan. Penyucian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara itu dalam hal apa saja dalam kehidupan ini. Tapi marilah kita bersama-sama belajar untuk memulai belajar hidup dalam pengudusan pikiran kita, kudus dalam perkataan kita, kudus dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk belajar membawa kehidupan kita cocok dengan rencana Tuhan, cocok dengan maunya Tuhan saja. Kita ulang lagi dari awal ya, pemikiran kita harus mengalami langkah-langkah pembaruan. Karena apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat itu adalah keputusan-keputusan di dalam pikiran kita. Tadi saya sudah bilang ya, nanti kita mau ulang lagi, kalau yang salah kita mau denda cetil. Ya. Langkah-langkah pembaruan pikiran. Ayo, 1. Loh, belum pulang sudah lupa.
Langkah-langkah pembaruan pikiran. 1. Buang yang. Ya, ayo. Langkah-langkah pembaruan pikiran. 1. Oke. 2. Langkah-langkah pembaruan pikiran. 1. Buang yang sia-sia. 2. Tutup terhadap iblis. Tutupnya mesti rapat. Tidak boleh begini. Ya, tutupnya kita suka ngintip-ngintip. Makanya jatuh bangun dan jatuh bangun. Sekarang ayo tutup terhadap iblis. Tutupnya mesti rapat. Nah, oke. Ketiga. Ya ampun, cuma 1 orang. Yang lain tadi tidur. Ayo, buang yang sia-sia. Tutup terhadap iblis. Tujukan pada Allah saja. Semua begini. Ayo, tujukan pada Allah saja. Yang keempat, lakukan berulang-ulang. Nah, kalau tidak hafal saya tidak selesai. Ayo, langkah-langkah pembaruan pikiran. 1. 2. Terhadap iblis. 3. Tujukan pada Allah saja. 4. Lakukan berulang-ulang. Ini yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Bagaimana mau berubah. Bagaimana mau hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Kalau tidak pernah mengalami pembaruan dalam pikiran. Sama sekali tidak bisa. Jadi Kristen 50 tahun, jadi Kristen 60 tahun. Tetap sama saja. Lalu kita bilang, kok tidak berubah? Iya, Tuhan Yesus sama. Tak berubah. Aku juga tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah karena dia sempurna. Kita yang sudah dirusakkan oleh iblis. Lewat iman kepada Tuhan Yesus. Lalu kita harus mengalami pembaruan demi pembaruan dalam kehidupan ini. Amin. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya engkau mengerti mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi. Langkah-langkah pembaruan pikiran. 1. 2. Iya. 3. Amin. Keempat. Iya, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kejar ini saudara, pengudusan dimulai dari pengudusan dalam pikiran. Tidak ada orang yang tahu. Tapi saudara dan Tuhan tahu bagaimana pikiran kita. Amin. Lalu kita mulai melakukannya tiap-tiap saat, tiap-tiap kali. Ada serangan-serangan, jangan beri kesempatan. Ada godaan-godaan, jangan beri kesempatan. Tutup rapat-rapat. Dan kita tujukan hanya kepada Allah saja. Lalu kita mulai belajar juga. Saudara mulai besok pagi kalau bangun tidur. Mulai ambil HP saudara, mulai rekam. Omong apa saja. Mulai pagi sampai malam. Lalu malam mulai di setel ulang itu saudara. Supaya kita tahu sehari ini omong apa saja. Berapa banyak kali kita terjadinya hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan karena omongan. Kesana pergi bikin kerusuhan. Kesana pergi bikin kekacauan. Kesana pergi bikin perpecahan. Tidak begitu saudara. Kemana kita pergi harus ada kerukunan. Kemana kita pergi ada perdamaian. Kemana kita pergi orang-orang hidup di dalam kesatuan. Karena ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan yang jadi berkat. Ucapan-ucapan yang mempermuliakan Tuhan. Bilang amin. Lalu kelakuan kita saudara. Kita seringkali saudara perkataan-perkataan kita itu dilupakan orang. Tapi kesaksian kehidupan kita ini akan melekat pada orang-orang yang melihat kita, yang menyaksikan kehidupan kita. Dan kita sendiri akan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan orang tidak memandang Tuhan. Kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus di dalam perbuatan-perbuatan kita. Dari sekarang ini sampai mati atau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah kita didapati bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan.